1378 Kilometers. 1378 km adalah sebuah game independen buatan mahasiswa Jerman yang bernama Jens Stauber yang dirilis pada tahun 2010 dan menimbulkan kontroversi karena tema sejarahnya yang sangat sensitif. Game ini berlatar pada masa ketika Jerman masih terbelah oleh tembok Berlin pada tahun 1961, yakni sebuah tembok yang memisahkan dua wilayah di Jerman, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Hal ini terjadi karena pengaruh ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Jerman Barat mendapat pengaruh dari Amerika dan para sekutunya, sedangkan Jerman Timur menganut ideologi komunis dari Uni Soviet. Tembok Berlin tersebut dibangun oleh Jerman Timur agar para penduduk Jerman Timur tidak kabur ke Jerman Barat, karena di Jerman Timur para rakyatnya sangat menderita. Tembok ini membentang sepanjang 1378 km. Dari itulah game ini diberi nama tersebut. Para penjaga tembok tersebut akan menembaki siapa saja bagi orang-orang yang berusaha kabur ke Jerman Barat, dan diperkirakan ada sebanyak 144 korban yang tewas di tembok Berlin ini. Di game ini kalian bisa memilih dua peran, yakni sebagai penjaga tembok atau sebagai pelari. Jika kalian memilih sebagai pelari, kalian hanya harus bisa lolos menyeberang ke Jerman Barat melewati tembok Berlin. Kalian harus tetap hidup karena akan ada penjaga yang menembaki kalian, serta melewati banyak jebakan. Jika kalian berperan sebagai penjaga tembok, tugas kalian harus menjaga para pelari yang mencoba kabur ke barat dengan menembakinya. Tentu saja game ini mendapat banyak sekali kecaman karena mengangkat situasi rumit yang pernah menyebabkan banyak korban jiwa. Tujuan game ini sebenarnya adalah untuk tujuan edukasi interaktif dan simulasi digital tentang ketegangan politik dan kemanusiaan di era tersebut. Velvet Assassin. Velvet Assassin adalah game stealth action yang dirilis pada tahun 2009, dikembangkan oleh Replay Studios dan diterbitkan oleh South Peak Games. Dalam game ini, pemain berperan sebagai Violet Summer, seorang agen rahasia yang menjalankan operasi sabotase di wilayah pendudukan Nazi Jerman. Gameplay Velvet Assassin berfokus pada penyusupan, pengintaian, dan eliminasi musuh secara diam-diam. Berbagai misinya meliputi menghancurkan perlengkapan militer, menyelamatkan tahanan, serta mengumpulkan intel penting. Atmosfer game ini sangat gelap dan realistis, benar-benar menunjukkan horor perang serta kekejaman rezim Nazi. Tapi tahukah kalian, game ini terinspirasi dari kisah nyata seorang mata-mata Inggris pada Perang Dunia Kedua, yakni Violet Sabo, yang dikenal karena misinya yang berani melawan Nazi. Violet Sabo adalah mata-mata dari Inggris, dan salah satu pahlawan yang paling dikenal dari Special Operations Executive atau SOE pada Perang Dunia Kedua. Ia menjalani pelatihan berat, termasuk sabotase, taktik gerilya, hingga penggunaan senjata. Dia berhasil menjalani misi pertamanya di Prancis pada tahun 1944, namun misi keduanya akan menjadi misi terakhir yang akan ia jalankan. Pada misi keduanya, Violet Sabo ditangkap oleh pasukan Nazi. Setelah baku tembak sengit ketika mencoba melindungi rekan-rekannya, Violet kemudian disiksa, lalu dipindahkan ke kamp konsentrasi Ravensbrück, dan akhirnya dieksekusi pada tahun 1945 di usianya yang ke-23 tahun. Jadi game Velvet Assassin ini bertujuan untuk mengenang dan menghormati seorang tokoh pahlawan wanita yakni Violet Sabo yang berani melawan pasukan Nazi. The Bridge Curse 2. The Bridge Curse 2 in the Extraction adalah game horror first person dari Taiwan. Cerita berfokus pada sekelompok mahasiswa yang terlibat dalam proyek film dokumenter yang mengenai fenomena paranormal di kampus mereka. Namun, penyelidikan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kutukan kembali bangkit dan makhluk-makhluk menakutkan mulai mengejar mereka. Player akan memainkan beberapa karakter dengan perspektifnya mereka masing-masing. Player akan melakukan eksplorasi, menyelesaikan puzzle, dan survival tanpa senjata. Dan juga kalian harus bersembunyi dari kejaran entitas astral yang akan menyerang kalian. Namun ada sebuah cutscene di mana saat player memasukkan tape recorder, kemudian muncul rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita di dalam lift. Dia kelihatan kebingungan dan bertingkah sangat aneh. Jadi sekilas ini mungkin terlihat seperti cutscene yang biasa aja. Tapi tahukah kalian kalau cutscene tersebut terinspirasi dari kejadian nyata? Cutscene rekaman CCTV tersebut berdasarkan pada insiden nyata, yakni insiden Elisa Lam. Seperti yang kalian lihat, kalau rekaman CCTV tersebut kayak sama persis dengan rekaman dari Elisa Lam. Jadi pada tahun 2013 ada sebuah kasus yang sangat aneh. Kasus tersebut adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan Elisa Lam sedang kebingungan, dan juga dia bertingkah aneh seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu. Dia menekan banyak tombol lift, keluar masuk lift beberapa kali, dan kelihatan panik. Lalu dia keluar dari lift. Setelah itu Elisa Lam sudah tidak bisa ditemukan lagi. 3 minggu setelahnya Elisa Lam ditemukan tewas di dalam tangki air di rooftop hotel. Banyak orang berteori kalau Elisa Lam mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan juga ada yang bilang kalau Elisa Lam mengidap bipolar. Jadi ya, sampai sekarang masih belum diketahui bagaimana Elisa Lam bisa berakhir seperti itu. Dan si developer tidak pernah mengkonfirmasi kalau mereka membuat cutscene tersebut terinspirasi dari kejadian ini. September 12, A Toy World. Game ini rilis pada tahun 2003, dibuat oleh Gonzalo Frasca. Jadi ini adalah sebuah flash game yang memperlihatkan banyak NPC yang berlalu lalang. Jika dilihat dari settingnya, kayaknya game ini berlatar di Timur Tengah, dan juga banyak sekali bangunan yang berdiri di area padang pasir. Sekilas nampak seperti game yang sangat damai. Tapi jika dilihat
dilihat secara teliti, ada beberapa teroris yang sedang bergerak. Mereka dianggap sebagai ancaman di kota ini. Tugas kalian sebagai player adalah untuk menghentikan mereka. Kursor yang bisa kalian gerakan ini bisa meluncurkan sebuah misil. Kalian bisa mengarahkan misil tersebut ke arah para teroris yang berkeliaran. Jika kalian melakukannya, misil tersebut tidak hanya mengalahkan para teroris, tapi juga menghancurkan area sekitar, termasuk bangunan dan bahkan warga sipil. Beberapa NPC juga akan bereaksi kalau ada NPC yang terbunuh. Mereka terlihat sedang bersedih atas korban jiwa dari warga sipil. Namun hal aneh terjadi. Para NPC yang sedih tersebut tiba-tiba marah dan berubah menjadi teroris. Mereka bertambah menjadi banyak dan jumlahnya akan bertambah lagi. Semakin banyak misil yang kalian luncurkan, maka akan banyak warga sipil yang tewas. Dan akan ada banyak juga NPC yang membelot jadi teroris karena ulah kalian. Dan siklus ini akan berlanjut tanpa ada game over. Jadi konflik di game ini berdasarkan pada kejadian nyata. Penelitian membuktikan kalau ada warga sipil yang kehilangan keluarga mereka akibat dampak dari operasi counter terorisme yang dilakukan oleh pasukan Amerika, warga sipil tersebut akan marah dan akan melakukan balas dendam dengan meradikalisasikan diri mereka sendiri. Jadi yang awalnya hanya warga sipil biasa akan berubah sepenuhnya menjadi teroris. Dan nama September 12, A Toy World mengacu pada sehari setelah insiden gedung WTC. Pada tanggal 12 September itulah Amerika menyatakan perang terhadap teroris di Afghanistan. 1979 Revolution, Black Friday. Game ini adalah game naratif interaktif garapan Ink Stories, dirilis pada tahun 2016. Game ini mengisahkan peristiwa revolusi Iran pada tahun 1979, terutama tragedi Black Friday, ketika demonstrasi besar di Teheran berakhir dengan kekerasan. Pemain berperan sebagai Reza Shirazi, seorang fotografer muda yang kembali ke Iran, dan tanpa sengaja terseret ke dalam konflik politik yang meletus di negaranya. Game ini menggunakan gaya gameplay ala Telltale Games, yang terkenal dengan pilihan dialog, keputusan moral, quick time events, serta eksplorasi lingkungan. Setiap pilihan yang dibuat pemain dapat mengubah hubungan Reza dengan teman-temannya, kelompok revolusioner, dan otoritas negara. Selain itu, gameplaynya juga menekankan dokumentasi fotografi, di mana Reza bisa memotret demonstrasi, kekerasan, dan perubahan sosial yang sedang terjadi. Foto-foto dalam game terinspirasi langsung dari arsip sejarah nyata. Seperti yang aku bilang tadi, kalau game ini terinspirasi dari peristiwa revolusi Iran 1979. Revolusi Iran 1979 adalah gerakan politik dan sosial besar yang menggulingkan rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi dan mengubah Iran dari monarki pro Barat menjadi Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Gerakan revolusi ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat selama bertahun-tahun di bawah pimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Iran mengalami modernisasi cepat melalui program White Revolution, termasuk industrialisasi dan reformasi sosial. Namun perubahan ini dianggap merusak tradisi dan menguntungkan elit tertentu, dan terjadi banyak tindakan korupsi, pemerintah yang otoriter, dan ketimpangan ekonomi. Pada 8 September 1978 terjadi demonstrasi besar-besaran di Teheran, dan terjadi sebuah insiden yang bernama Black Friday, yakni insiden di mana tentara menembaki massa di Teheran, menewaskan banyak orang dan memicu gelombang protes lebih besar. Akhirnya Shah Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri dari Iran pada Januari 1979, dan kedudukannya digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini yang membuat Iran lebih baik. Detention adalah game horror psikologis 2D yang dikembangkan oleh Red Candle Games dan dirilis pada tahun 2017. Game ini berlatar di Taiwan pada era White Terror tahun 1960-an. Periode kelam ketika pemerintah menerapkan darurat militer dan membuka kebebasan berpendapat. Suasana politik yang represif ini menjadi dasar cerita yang penuh simbolisme dan tekanan emosional. Player akan memainkan dua siswa, yakni Feng Raixin dan Wei Chungting, yang terjebak di sekolah terpencil bernama Greenwood High School. Setelah badai misterius melanda, keduanya melihat sekolah tersebut berubah menjadi tempat penuh makhluk supranatural. Tugas player adalah menjelajahi lingkungan, memecahkan teka-teki, menghindari rojat, dan mengungkap kebenaran tragis yang tersembunyi dalam masa lalu para karakter utama. Dan ya, sesuai dengan judul video kali ini, game ini memang terinspirasi dengan insiden nyata, yakni periode White Terror, atau dikenal dengan masa darurat militer di Taiwan pada tahun 1949 hingga 1987. Periode ini merupakan masa di mana pemerintah Taiwan menindak siapapun yang dicurigai sebagai komunis. Ini termasuk aktivis, para intelektual, pelajar, dan jurnalis. Ada sebuah insiden bernama Insiden Keelung Senior High School. Insiden ini diawali dengan seorang kepala sekolah dari SMA tersebut yang menerbitkan koran bernama Kwangming News. Pemerintah menganggap koran tersebut sebagai propaganda bagi komunis. Kemudian koran tersebut ditutup dan kepala sekolah tersebut bersama sejumlah guru dan siswa ditangkap karena mereka dianggap komunis. Banyak dari mereka, baik siswa maupun guru, dipenjara, disiksa, atau bahkan dieksekusi sebagai bagian dari represi politik besar-besaran selama White Terror. Dan banyak sekali orang-orang yang menganggap kalau Greenwood High School terinspirasi dari Keelung Senior High School, dan para roh dan hantu yang bergentayangan tersebut adalah representasi arwah dari para korban eksekusi insiden Keelung Senior High School. Mr. Meat.
Mr. Meat adalah game horror stealth buatan Keplerians Horror Games, di mana player harus menyusup ke rumah seorang mantan pekerja jagal daging yang berubah menjadi serial killer. Dalam cerita game ini, Mr. Meat telah menculik seorang gadis yang bernama Amelia, dan player harus segera menemukan gadis tersebut sebelum terlambat. Gameplay berfokus pada eksplorasi, menyelesaikan puzzle, dan menyelinap, sehingga satu-satunya cara bertahan hidup adalah bersembunyi. Dan juga game ini memiliki beberapa ending yang berbeda. Mr. Meat dikenal dengan seorang serial killer yang suka menculik, dan mengubah para korbannya menjadi babi, lalu disembelih dan dagingnya dijual. Tapi tahukah kalian, kalau game Mr. Meat ini terinspirasi dari tokoh nyata? Mr. Meat atau nama aslinya adalah Jeffrey Matheny, terinspirasi dari seorang pembunuh asli asal Amerika yang bernama Joe Matheny. Dia adalah seorang serial killer yang telah memakan korban sebanyak 13 orang, yang kebanyakan korbannya adalah wanita tunawisma atau pengguna obat-obatan terlarang di wilayah Baltimore. Salah satu hal yang paling mengerikan dari kasusnya adalah setelah Joe membunuh para korbannya, dia memotong tubuh korbannya, mencampurkannya dengan daging babi atau daging sapi, lalu menjualnya kepada pelanggan di warung burger miliknya. Ia ditangkap pada tahun 1996 dan dipenjara seumur hidup. Dia tewas di penjara pada tahun 2017. Jika dibandingkan, Mr. Meat alias Jeffrey Matheny dan Joe Matheny memiliki sifat yang sama. Jadi begitulah kira-kira. Whisper of the Lost, The Killer's Mask. Game ini dibuat oleh Excellent Studios dan rilis pada 17 Februari tahun 2025. Mungkin kalian akan familiar dengan game Fears to Fathom, karena game ini memiliki style yang mirip. Player akan bermain sebagai Matthew yang sedang bersantai dengan pacarnya di Vallejo, California. Tetapi si Matthew pergi ke toilet, meninggalkan pacarnya sendirian di mobil. Lalu Matthew terkejut dengan hilangnya pacarnya beserta kunci mobilnya. Saat Matthew menelusuri area semak-semak, dia terkejut menemukan pacarnya yang sudah tidak bernyawa. Ketika Matthew pergi mencari bantuan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang mengenakan topeng, dan gamenya selesai. Jika kalian lihat dengan teliti, si pembunuh bertopeng tersebut kayak sangat ikonik sekali. Si pembunuh bertopeng tersebut berdasarkan tokoh serial killer di dunia nyata, yakni The Zodiac Killer. The Zodiac Killer adalah julukan bagi seorang pembunuh berantai misterius yang beroperasi di California Utara pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Kasus ini menjadi salah satu misteri kriminal yang paling terkenal di Amerika karena pelakunya tidak pernah tertangkap dan identitasnya tetap tidak diketahui hingga sekarang. Pembunuhan pertamanya yang diketahui terjadi pada 20 Desember 1968 ketika ia menembak pasangan remaja di Vallejo. Ini mirip sekali dengan setting tempat gamenya tadi. Keunikan Zodiac Killer terletak pada kebiasaannya yang mengirim surat dan kode sandi cipher ke surat kabar. Dalam surat-surat itu, ia mengaku melakukan pembunuhan, mengejek polisi, serta mengirimkan simbol ikoniknya. Total korbannya mencapai 37 orang. Hingga kini, Zodiac Killer tetap menjadi salah satu pelaku kriminal paling misterius dalam sejarah modern. Perdita. Perdita adalah game horror first person karya Aza Game Studio yang dirilis pada tahun 2019. Dalam game ini, player berperan sebagai penyelidik yang mengeksplorasi urban legend tentang seorang penyihir voodoo atau dukun yang bernama Julia Brown yang sudah meninggal di sebuah rumah tua di rawa-rawa Manhattan, Louisiana. Rumah tua itu dianggap membawa sebuah kutukan di sekitarnya. Konon setelah kematiannya, 3 badai besar menerjang daerah itu, membawa kematian dan kehancuran kepada para penduduknya. Player harus menjelajahi setiap ruangan yang gelap, menemukan beberapa catatan tersembunyi, serta mengungkap misteri tentang Julia Brown. Dari intinya, game ini adalah game horror indie. Dan tokoh Julia Brown memang berdasarkan kisah nyata, atau lebih tepatnya urban legend sih. Urban legend Julia Brown berasal dari Louisiana. Ia dikenal sebagai penyembuh, dukun voodoo, dan bidannya tinggal di komunitas kecil Manhattan Swamp pada awal 1900-an. Julia Brown dikenal sebagai sosok yang membantu masyarakat, menyembuhkan penyakit, memimpin ritual, dan merawat para penduduk. Menurut cerita rakyat yang beredar, Julia Brown sering bernyanyi sambil memainkan gitar di berandanya dengan kalimat misterius, "One day I'm gonna die, and I'm gonna take the whole town with me." Setelah ia meninggal pada tahun 1915, legenda mengatakan bahwa 3 badai besar menerjang wilayah tersebut. Dan pada tahun 1915 terjadi sebuah bencana badai yang menewaskan 275 orang. Seolah-olah ramalan Julia Brown memang terbukti nyata. Inunaki Tunnel. Inunaki Tunnel adalah game horror bertema walking simulator atau eksplorasi yang dirilis pada 19 November 2019 oleh Chilas Art. Player akan mengendalikan karakter utama yang bernama Keiji Fujio yang memutuskan menyelidiki urban legend tentang terowongan berhantu di kawasan Inunaki Tunnel demi mencari ketenaran. Player akan menjelajahi terowongan tertutup dengan suasana sunyi, gelap, dan efek visual bergaya VHS untuk meningkatkan nuansa horornya. Di game ini kalian juga akan menyelesaikan beberapa puzzle dan mengumpulkan beberapa item, dan juga game ini memiliki ending yang berbeda tergantung keputusan kalian selama gameplay. Bisa dibilang game ini terinspirasi dari urban legend yang ada di Jepang. Terowongan Inunaki di dalam game ini memang beneran ada di dunia nyata. Terowongan ini berlokasi di prefektur Fukuoka. Sebenarnya ada 2 terowongan Inunaki, yakni Inunaki Tunnel baru yang masih digunakan dan Inunaki Tunnel lama yang telah ditutup dan menjadi pusat cerita horor. Terowongan yang lama dibangun
untuk jalur menuju desa-desa kecil di daerah pegunungan. Setelah rute baru dibuat, terowongan lama ditinggalkan dan akhirnya ditutup karena kondisi yang memburuk. Dan ada insiden nyata yang terjadi pada akhir 1980-an, yakni seorang pria yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup di dalam mobil di area terowongan yang lama. Cerita paling terkenal yang melekat adalah legenda Desa Inunaki, sebuah desa misterius yang konon tidak diakui pemerintah. Menurut mitos, desa ini terisolasi dari dunia luar dan penduduknya hidup dengan aturan sendiri. Walau kisah ini populer, desa tersebut tidak terbukti ada. Jadi begitulah kira-kira.